Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Dan kali ini agak istimewa karena saya akan mewawancarai Bapak Ketut Lihatnyana. Beliau adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah. Kenapa saya katakan istimewa? Karena promosi CPNS 2019 ini akan segera digulirkan kembali seleksinya. Tentu akan menarik bagi Anda para calon CPNS yang akan mengikuti tes. Kita sapa dulu Pak Kepala Badan Kepegawaian Daerah. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Gimana kabarnya? Baik ya Pak? Astungkare, sehat. Sehat. Itu yang penting dalam masa COVID ini Pak. Siap. Ya, ini seleksinya akan berlanjut ya. Ada seleksi kompetensi bidang gitu ya. Ya. Nah, mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa, mungkin karena informasi ini juga penting bagi mereka yang sedang mengikuti seleksi ini Pak. Silakan. Terima kasih untuk pemirsa Bali TV dimanapun berada, termasuk juga masyarakat Bali. Salam sehat selalu untuk kita semua, bahwa terkait dengan pelaksanaan seleksi CPNS formasi 2019 sebenarnya sudah berjalan untuk TKD-nya, tes kompetensi dasarnya. Tetapi karena ada pandemi COVID ya. Sehingga pusat perlu memikirkan untuk langkah-langkah seperti apa yang harus dilaksanakan sebagai tindak lanjut seleksi CPNS itu berkaitan dengan protokol kesehatan ini. Nah, oleh karena itu sesuai dengan surat dari Menpan dan Kepala BKN bahwa untuk seleksi kompetensi bidang itu akan dilaksanakan pada tanggal 1 ya. Tanggal 1 besok mulainya untuk provinsi. Setelah itu dilanjutkan dengan Kota Denpasar, setelah itu baru kabupaten yang lainnya. Apa yang bisa kita simak dari kondisi ini di satu sisi, dan pelaksanaan seleksi kompetensi bidang juga bisa berjalan. Ini adalah pesan kepada masyarakat, khususnya kepada yang mengikuti tes, bahwa yang melamar di Pemprov Bali sesuai dengan undangan bahwa mulai besok akan dilaksanakan untuk seleksi kompetensi bidang. Ada beberapa hal yang harus diikuti di dalam pelaksanaan tes atau seleksi kompetensi bidang ini. Yang pertama, panitia memastikan bahwa pelaksanaan seleksi kompetensi bidang ini tidak sampai menimbulkan klaster baru Ya. untuk penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, protokol-protokol kesehatan kita siapkan sedemikian rupa, seketat mungkin, sehingga harus dijalankan, diikuti oleh peserta tes. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah, yang pertama, bahwa syarat bagi peserta tes SKB itu harus juga menyertakan surat bebas COVID atau hasil rapid test. Rapid test Pak ya? Iya. Oke, rapid test. Itu yang pertama. Setelah itu, bagi yang mengantar, entah itu anaknya, entah itu keluarganya, tidak boleh masuk ke areal tempat dilakukannya seleksi bidang. Tidak boleh masuk, cukup hanya sampai di luar, setelah itu langsung masuk. Setelah itu, baru masuk, sudah diukur, kita agak lebih canggih ini, menggunakan termogit. Termogit ya? Iya, Bukan termogit. Bukan termogan. Oh, termogit ya? Ya, termogit. Sehingga baru masuk sudah kelihatan, kalau dia udah suhunya kelihatan. Nanti apabila para peserta tes itu nanti suhunya 30 di atas 37,3, maka diberikan istirahat 5 menit. Setelah itu dites lagi. Apabila tetap suhunya di atas 37,3, maka kita mintakan rekomendasi kepada tim kesehatan. Apakah rekomendasi itu yang bersangkutan berhak ikut apa tidak pada hari itu. Nah, berikutnya, setelah itu kita langsungkan cuci tangan sudah biasa. Tetapi apabila peserta tes tidak memakai masker, maka pulang. Pemerintah Provinsi Bali
karena berkomitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima, kita nanti akan siapkan juga masker. Oh, disiapkan masker. Kita siapkan masker. Apabila tidak, nah setelah itu ada di ruang tunggu, physical distancing sudah harus menjadi perhatian utama, sehingga para petugas juga harus benar-benar memperhatikan hal itu. Nah, karena peserta diwajibkan harus rapid test, maka panitia pun harus juga bebas. Harus juga rapid test berarti? Harus juga rapid test, dan itu sudah. Oh, sudah. Gitu, harus sudah. Baik. Artinya apa? Antara panitia setelah itu adalah peserta tes sudah dijamin, dipastikan bahwa dia tidak terkonfirmasi. Artinya dia bebas COVID dan sebagainya. Sehingga benar-benar yang kita harapkan adalah ada ketenangan bagi peserta tes di dalam mengikuti ini dari aspek pandemi COVID-19 ini. Baik, ada beberapa pertanyaan mungkin yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan rapid test. Itu biaya sendiri Pak ya, harus ya, biaya sendiri. Kemudian kalau misalnya kemudian ada yang calon ini yang mengikuti seleksi, ternyata dia waktu rapid test reaktif misalnya. Apakah ini langsung otomatis gugur? Atau seperti apa Pak nanti? Apakah boleh dia mengikuti susulan atau apa? Ya, pertanyaan ini bagus sekali, bahwa ini juga kita bahas pada saat rapat dengan BKN. Tatkala para peserta itu dari hasil rapid testnya dia terkonfirmasi, maka dia harus terlebih dahulu melaporkan kepada panitia. Panitia tidak berhak untuk menggugurkan peserta yang sudah lulus SKD atau TKD. Tidak berhak. Oleh karena itu, panitia juga akan memberikan waktu dan ruangan tertentu. Waktu khusus dan ruangan khusus bagi peserta yang hasil rapid testnya itu adalah terkonfirmasi. Seperti itu. Sehingga semua peserta yang kemarin lulus TKD, tes kompetensi dasar, itu mengikuti SKB. Jadi berhak mengikuti Pak ya? Berhak mengikuti SKB itu. Dan panitia tidak berhak untuk menggugurkan itu. Oke, baik. Begitu berarti ada, ini cukup menenangkan juga ya berarti ya, tidak nanti kalau saya positif misalnya terus gugur. Baik, kemudian dalam proses, nanti ada berapa orang Pak yang untuk yang Provinsi Bali, dan tempatnya di mana, dan seperti apa ini mungkin informasinya? Terima kasih. Sekali lagi bahwa pelaksanaan SKB ini kan kita berada pada suasana pandemi COVID. Oleh karena itu, dari jumlah yang ikut tes atau seleksi kompetensi bidang itu kan 1.503. Tetapi bagaimana halnya apabila peserta tes itu dari luar? Kan begitu? Ada dari luar Bali? Ada dari luar Bali. Karena ini kan nasional. Nah, oleh karena itu ada 3 alternatif yang kita berikan. Yang pertama adalah di kantor BPSDM, di Badan Diklat. Yang kedua adalah di kantor BKN. Yang ketiga adalah di kantor BKN setempat. Kalau misalnya ada dari Jawa ikut, nanti dia akan melapor ke BKN setempat, nanti bisa tesnya dari sana. Karena ini kan online sistem, soalnya nanti sudah tersentral. Tapi waktunya bersamaan Pak ya? Waktunya bersamaan. Seperti itu. Baik. Karena sekali lagi ini adalah dalam konteks pandemi COVID, maka benar-benar protokol kesehatan itu harus kita jalankan. Agar tidak nanti selama pelaksanaan tes SKB ini ada klaster baru yang muncul. Seperti itu. Berarti tidak seperti ketika tidak masa pandemi. Kalau tidak masa pandemi kan biasanya satu tempat ya? Berarti ini boleh di beberapa tempat ini? Tetapi dominan juga tempatnya adalah di BPSDM yang lebih banyak. Dan itu nanti akan ada sesi-sesinya atau dalam satu waktu, ada sesinya berapa gitu Pak ya? Nah, karena ini adalah dalam suasana pandemi, maka sesinya pun dibatasi, itu satu. Yang kedua, satu ruangan pun dibatasi. Satu ruangan pun dibatasi. Kalau dulu itu sampai 5 sesi, sekarang hanya 3 sesi. Setelah itu satu ruangan itu memastikan bahwa antara meja satu dengan yang lain atau komputer satu dengan yang lain itu adalah ada jarak paling tidak 1,5 meter. Ada jarak sehingga lebih jarang. Yang kedua, habis sesi pertama keluar, kita berikan batas waktu 1,5 jam. Ada panitia yang membersihkan. Ada yang menyemprot disinfektan. Yang menyemprot disinfektan di komputer dan sebagainya, di pintu masuk dan sebagainya, termasuk ruangan. Setelah itu dibersihkan, ada informasi bahwa ini sudah bersih, baru sesi kedua bisa gini kan. Seperti itu.
Jadi, artinya kita benar-benar kita ya, ketat. ini panitia kerja ekstra berarti. Kerja ekstra. Baik itu mudah-mudahan bisa lancar Pak ya. Astungkare. Prosesnya. Mungkin sedikit menyinggung tentang reformasi birokrasi mungkin Pak yang agak hangat juga nih belakangan. Ada informasi mungkin dari Pak Lihat berkaitan dengan rencana yang ke depan seperti apa gitu. Kita untuk reformasi birokrasi sesuai dengan visi dan misi Bapak Gubernur Pak Wayan Koster, bahwasanya untuk reformasi birokrasi di Pemprov Bali sudah berjalan sedemikian rupa. Baik. Apa upaya-upayanya? Semua yang berkaitan dengan administrasi, pelayanan, itu sudah berbasis digital. Ya. Setelah itu di Pemprov Bali mengawali dan memelopori mungkin kita menggunakan e-office. Tidak ada istilahnya ada berkas-berkas yang ada. Tanda tangan pun tanda tangan elektronik. Elektronik ya. Apa makna yang bisa kita ambil dari kondisi itu? Pada kondisi pandemi COVID yang kita alami sekarang ini, wabah ini, maka ada work from home. Bisa nggak dibayangkan kalau dia bekerja di rumah, tetapi kita belum menjalankan digitalisasi masalah itu. Syukurnya di Pemprov Bali sudah menjalankan mulai Januari 2020. Itu. Iya. Yang kedua, dari aspek pelayanan kepegawaian, naik pangkat dan sebagainya, tidak ada yang menggunakan berkas. Sehingga semua bisa lebih cepat, lebih pasti, semua transparan, semua digital. Begitu juga naik pangkat, setelah itu adalah pensiun dan sebagainya. Termasuk juga mutasi dan promosi. Oke, semua sudah semuanya. Kita sudah menyiapkan satu wadah yang namanya assessment center. Setiap orang ditempatkan pada OPD, tidak hanya kualifikasinya, kompetensinya harus kita ukur juga, kita uji juga. Melalui apa? Melalui tes assessment. Sehingga pada saat kita menempatkan mereka, bahwa kompetensi mereka yang sudah sesuai hasil asesmen, kualifikasi sesuai dengan pendidikan, maka dia akan memiliki kinerja. Kinerja ini diukur juga melalui aplikasi. Oke, baik. Karena kinerja ini berimplikasi kepada tunjangan perbaikan penghasilan nantinya. Tunjangan perbaikan penghasilan di Pemprov Bali nanti itu adalah menggunakan formula 40% kehadiran, 60% kinerja. Nah, kinerjanya diukur seperti apa? Setiap minggu, setelah itu setiap bulanan dikumulatifkan. Kinerja inilah yang nanti diekuivalenkan, dia mendapat TPP berapa. Sehingga benar-benar pegawai Pemprov itu produktif. Produktif ya? Gitu. Ya, itu satu. Kembali lagi kepada CPNS ini, formasi yang kita susun disesuaikan dengan 5 skala prioritas. Apa skala prioritas Pak Gubernur? Pertama pasti sandang, pangan, papan, kan begitu. Yang kedua adalah kesehatan pendidikan, yang ketiga adalah sosial dan ketenaga kerjaan, yang keempat adalah budaya, adat, agama, yang kelima pariwisata. Model itu saja formasi yang kita cari untuk CPNS. Sehingga benar-benar PNS yang nanti yang kita rekrut ini mendorong tercapainya, terwujudnya program prioritas Bapak Gubernur gitu. Baik. Seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Lihat. Siap. Sudah banyak informasinya berkaitan dengan CPNS juga. Jadi Anda yang akan mengikuti seleksi bisa menyimak tadi ya penjelasan-penjelasan dari Pak Lihatnya. Kemudian bagaimana reformasi birokrasi ini bagi Anda yang sudah bekerja sebagai PNS di ASN katakanlah di Provinsi Bali ini sudah terjadi reformasi dan banyak hal-hal yang mungkin harus diperbaiki ke depannya demi bagaimana mewujudkan visi dan misi Pak Gubernur Bali. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Bali Post Talk berikutnya. Saya tutup dengan Pramosanti. Om Santi. Terima kasih.